Di balik tenangnya hari, selalu ada cerita yang menanti. Masa sih ceritanya Dari yang bikin ngakak sampai yang bikin sesak, semuanya kumpul di sini. Gajian bulan ini banyak dipotong nih. Yang ini buat uang listrik, ini buat bayar air, ini buat cicilan motor, ini buat cicilan kulkas. Tapi ya alhamdulillah lah, masih ada cukup buat kebutuhan sehari-hari. Walaupun ya nggak banyak. Udah mas, kita harus tetap bersyukur walaupun banyak pengeluaran tetap harus disyukurin. Yang penting kita masih dikasih kesehatan sama kenyamanan karena rezeki itu datangnya dari Allah. Iya gitu, cuman ya kadang sih kepikiran aja gitu. Pendapatanku udah cuma segini aja, harga-harga barang pada naik. Jadi ya gimana sekarang kalau pendapatanku begini terus, gimana kita ke depannya? Takutnya nanti nggak cukup buat ke depannya. Apa kita pesugihan aja nih? Aku tahu mas, kamu udah berusaha keras. Aku juga nggak minta apa-apa mas. Yang penting kamu sehat-sehat aja. Yang penting kalau aku selama kita masih bisa hidup nyaman, semua itu udah cukup buat aku. Terima kasih ya Din. Aku sangat bersyukur mengerti keadaan aku dan sangat syukur banget kamu udah jadi istri aku tuh keberuntungan terbaik dalam hidup aku. Asilannya Din. Assalamualaikum Mbak Dina. Assalamualaikum Mbak Dina. Mana sih ini orangnya ya? Ih. Mbak Dina, Assalamualaikum. Mana sih Mbak Dina ini? Astagfirullahaladzim. Suara siapa itu mas? Kayaknya ada orang di depan. Coba kamu cek dulu ke depan mas. Ya, bentar ya, aku cek dulu ya. Loh, Fani? Ya ampun Mas Raka. Fani? Kamu kenapa kok? Mukanya pucat gini, bawa koper segala lagi. Kamu kenapa? Ayo masuk dulu. Iya Kak. Ampun Pani, kok muka kamu kayak begitu? Kamu kenapa? Iya Kak, aku lagi ada masalah. Ayo sini Pani, duduk dulu. Kamu ada masalah apa, Fani? Sini cerita sama Mas. Ya ampun Mas perhatian banget. Jadi gini Mas, aku habis dipecat dari perusahaan aku gak dikasih misalnya, gak dikasih uang apa-apa. Bahkan aku sekarang bingung mau tinggal di mana Mas. Jadi aku udah ke sini tempat Mas. Mbak Fani, kok perusahaan itu jahat banget sama kamu? Jadi Kak, sebelum aku kesini, aku tuh sebetulnya sudah kesini nyari kerjaan. Tapi ya dia mau terima juga loh Kak. Jadi kamu kesini, dengan kedatangan kamu kesini itu sebetulnya bolehnya kalau aku itu numpang sementara di rumah kakak ini. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau adanya lagi susah kan, memang tugasnya kakak bantuin saya. Gak bener ya, gak apa-apa. Ya Allah, makasih banyak ya Kak. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu kan adik aku. Masa mau aku biarin kamu lontang-lantung nggak karuan di jalan? Nah, untuk sementara kamu tinggal di rumah kakak dulu ya. Ya Allah Kak, makasih banget ya. Aku takut nih sebetulnya kalau nanti ngerepotin kakak. Tapi terima kasih banyak. Aku udah kebolehin Foni tinggal di rumah kakak ini. Ya Kak, makasih banget. Yang penting kamu sekarang usaha semaksimal mungkin supaya keadaan kamu kembali normal lagi. Iya Kak,
Aku janji, aku gak bakal ngerepotin kakak kok. Ini kamarnya memang nggak terlalu besar, tapi ya semoga nyaman ya. Iya kak, ini sudah cukup banget buat aku loh kak. Kamu cari kerja ya. Nanti kalau ada yang bisa kakak bantu ya kakak bantu. Kamu jangan segan-segan. Siap. Sama sekalian, kalau kan kamu sekarang tinggal di sini, sesekali lah bantuin Mbak Nina bersih-bersih rumah. Lagian kan ini juga nantinya jadi rumah kita juga. Aman, tanpa kakak bilang pun nanti Nina bisa kok bantu-bantu beres-beres rumah. Bantuin Mbak Dina juga. Kakak mau keluar dulu. Kamu kalau mau rebahan atau istirahat aja dulu. Soalnya kan habis perjalanan panjang, pasti capek ya. Kerja lagi. Mas biarlah nanti 1 bulan lagi aku cari kerja. Biar aku santai-santai dulu di rumah ini. Aman. Banyak banget cucian hari ini. Walaupun banyak, tapi harus tetap semangat ini. Ikan. Ya ampun Mbak Dina. Jam segini sudah bangun. Rajin banget sih nyuci baju. Ya, ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita harus siap-siap setiap pagi. Nih kak, sekalian ya. Aku minta cuciin baju aku sekalian nih. Astagfirullah. Apa? Dicucikan? Iya Mbak, tolong ya Mbak. Dicuciin. Fanny, kamu itu udah gede loh. Kamu juga numpang di sini. Harusnya kamu nyuci sendiri. Gak usah nyuruh-nyuruh Mbak. Ya ampun Mbak Dina, aku itu loh baru pindah ke sini. Ya cuciin lah, Mbak Dina yang nyuciin. Gimana sih? Aku itu masih banyak masalah, masih banyak pikiran. Jadi aku minta cuciin sama Mbak Dina aja lah. Justru itu Fanny. Daripada kamu mikirin masalah, lebih baik kamu juga bantuin Mbak sekalian beres-beres di rumah. Toh kamu juga belum ada kerjaan kan? Toh nggak masalah kalau kamu bantuin Mbak beres-beres di rumah. Jadi sekarang aku itu dianggap beban sama Mbak gitu. Bukan begitu loh Fanny. Kakak tuh nggak pernah anggap kamu beban. Jadi Mbak bilang apa? Aku dianggap pengangguran kan? Dan itu apa coba? Kalau bukan beban. Jadi gimana dong? Aku itu kan baru di sini Mbak. Jadi gimana sih Mbak ini? Buat pusing aja nih. Kakak bukan begitu Fanny. Kakak cuma pengen kamu belajar mandiri aja. Lagu banget sih jadi kakak ipar. Kalau kakak itu nganggap aku mau jadi mandiri, aku cari kosan sendiri aja. Enggak Fanny. Enggak gitu. Maksudnya kan nggak mau ngusir kamu kok. Nah gitu dong. Itu namanya sopan sama ngadik ipar. Gitu ya. Yaudah kalau gitu nih cuciin sekalian ya kak ya. Baju kaku bersihin sekalian. Udah nggak apa-apa. Cuciannya biar Mbak cuciin ya. Tapi kakak mau minta tolong suatu hal, boleh nggak? Tadi kakak lagi masak di dapur. Kamu tolong sapu rumah ya. Sekalian nanti komponen minta tolong dimatiin ya. Iya ya kak, aku kerjain. Nah, makasih ya Pani. Capek banget sih. Baru suka hari udah disuruh-suruh. Jadi sebel deh. Hari ini aku mau ngapain ya? Biar nggak bete gini. Wih, kayaknya bagus banget nih. Mana harganya murah-murah lagi. Nah, gini dong. Kalau kayak gini nih, mood aku itu langsung berubah. Jadi bagus. Wah, yang ini lucu banget nih. Yang ini juga bagus. Tapi kok harganya lebih mahal ya daripada sebelumnya ya? Kayaknya aku itu butuh tas baru deh. Biar nggak dibilang kudet. Wah, kalau punya tas baru, pasti penampilan aku jadi lebih bagus ya. Apalagi kalau nanti aku tuh sudah kerja. Orang-orang pasti bakalan salfok nih sama penampilan aku. Lihat aja nanti. Ngomong-ngomong, si Dila ini kemana ya? Kok anteng banget? Gak ada suara sapu sama masak. Ini bau apa ya? Kok bau gosong?
Astagfirullahaladzim, ini si Pani. Ini anak kemana ya, orang tadi suruh nungguin ini kok. Untung aja rumah ini gak kebakaran. Astagfirullah. Gelap mana lagi ya, sampai gosong begini. Astagfirullahaladzim, ini si Pani. Rumah juga acak-acakan, ini gimana ini anak. Bisa acak-acakan, ini katanya yang tadi mau nolongin. Ingat gak sih, tadi Mbak suruh kamu apa? Oh iya maaf, tadi aku lupa loh. Ih, gimana sih? Iya, nanti aku kerjakan. Kan tadi kakak minta tolong kamu buat beresin rumah sama liatin kompor itu. Iya ya nanti. Tahu nggak sih di dapur itu tadi kenapa? Apa sih emangnya? Itu loh di dapur, kompor nggak kamu matiin. Untung aja rumah nggak kebakaran. Gimana coba kalau kebakaran? Hangus nanti kita. Iya ya maaf. Namanya juga orang kelupaan. Tadi itu aku udah kepikiran. Bahkan kayaknya itu aku udah masukin minyaknya. Ternyata belum. Kamu itu ngece banget ya, Van. Kamu kayak bener-bener nggak punya salah. Padahal kakak cuma minta tolong hal sederhana loh sama kamu. Kamu suruh nungguin kompor, malah nggak kamu tungguin. Untung aja rumah nggak kebakaran. Suruh kakak beresin rumah, nggak kamu juga urusin. Kamu ini kerjanya main HP terus. Jadi aku nggak boleh istirahat gitu? Ya bukan begitu maksud kakak, Van. Tapi Tapi apa kak? Kakak itu nyuruh-nyuruh seenaknya doang loh. Nggak tahu diri banget sih. Aku tuh juga punya kerjaan lain juga dong. Masa kakak ipar nggak tahu diri banget sih? Fanny, bukan gitu maksud kakak. Udahlah, nggak usah banyak omong. Orang kenyataannya emang begitu loh. Baru tinggal beberapa hari aja, aku tuh disuruh-suruh begitu. Emangnya aku itu babu apa disuruh-suruh terus? Emangnya aku itu babu? Misi paket. Maaf mas, cari siapa ya? Misi bu, saya mau nganterin paket. Apa mas? Paket. Iya bu, ini ada beberapa paket atas nama Pani. Wah banyak juga ya mas. Iya bu, ini semua pesanannya atas nama Mbak Pani. Kalau boleh tahu isinya apa ya mas? Kalau keterangan dari sininya sih isinya barang fashion ya bu. Barang fashion. Maksudnya? Iya, ini ada tas, make up, ya sama barang-barang fashion lainnya. Ini udah dibayar mas paketnya? Apa belum? Ini paket COD sih bu, totalnya 3.560.000 belum dibayar. Masya Allah. Segitu banyak ya mas? Jadi gimana bu? Paketnya ini bisa dibayar sekarang nggak? Soalnya ya saya banyak banget nih paketnya diantar hari ini. Ada kang paket. Mbak Dina pesen paket apa? Kok banyak banget? Maksud kamu? Halah, jangan pura-pura nggak tahu kenapa sih mbak. Lihat tuh sendiri paketnya loh, paketnya banyak banget. Kok Mbak Dina bisa pesen paketnya banyak banget sih? Rp3.560.000 bu. Apa? Ini Mbak Dina mau pesen apa aja sih sebanyak ini? Mana harganya sampai 3 juta? Berapa tadi? 3.500.000 loh. Gila, gede banget loh itu mbak. Kamu jangan salah paham. Pantes aja belakangan ini Mas Raka bilang uangnya itu pas-pasan terus. Fanny, apa maksud kamu? Nih Mas Raka lihat sendiri nih. Nanti kelakuan istri ini masuk yang diam-diam suka beli paket banyak begini. Fanny, jaga mulut kamu ya.
kamu tahu nggak sih apa yang kamu bilang barusan? Kenapa? Kan aku cuma bilang kenyataannya aja loh ini. Kenyataan apa? Ini bukan paket punya kakak. Terus punya siapa dong? Ya paket kamu lah. Jangan asal nuduh dong. Apa? Nuduh kamu bilang. Kamu yang dari tadi pagi di kamar, kamu kepastikan yang pesen paket. Jadi kamu nggak usah banyak alasan deh. Udah. Saya itu sebenarnya nggak mau ikut campur ya urusan kalian. Paket saya itu masih banyak loh di situ. Kalau kalian mau paket ini, bayar sekarang. Kalau enggak, ya udah, saya pergi. Ada sini paketnya. Ya nanti kalau kan lihat, sayangin aja sama mbakku ya. Ya Allah, itu anak bener-bener Alhamdulillah, baru majikannya. Assalamualaikum. Pulang. Mas sudah pulang? Iya, Dek. Mas hari ini kerjaannya? Ya, betul lah, Dek. Apa ya kerjaannya? Gimana ya? Gimana? Harus tetap kerja pemet Tuhan di saya hari. Ya udah, mending sekarang Mas istirahat dulu. Aku udah bikinin air panas, nanti Mas tinggal langsung mandi aja ya. Ya, makasih banyak ya. Nih, ngomong, Pani kemana kok nggak kelihatan? Ya baik kamarnya Mas. Ya, mudah-mudahan betah dan nyaman di sini ya. Iya Mas, mudah-mudahan sih. Oh, Pani, kamu kenapa? Sakit banget luka ini kak. Everybody kak. Aku sudah berusaha diam kak, tapi aku sudah gak kuat lagi. Jelaskan Dina, kenapa? Jangan salah paham dulu Mas. Aku itu sudah berusaha diam kak, tapi aku sudah gak kuat lagi. Tadi pagi aku disuruh kak Dina nyuci semua pakaian kotor yang ada di rumah ini. Aku juga disuruh masak, bersih rumah, dan ngerjain semua pekerjaannya kak. Awalnya sih aku nurut aja kak, tapi waktu Kak Dina ngeliat ruang tamu, dia marah karena katanya aku tuh nyapu kurang bersih. Terus dia jambak aku, mentatin aku dan tabok aku. Muka aku sampai jadi lebam kayak ini loh kak. Aku cuma diam karena aku menghargai Kak Dina sebagai istri kakakku. Ame, ya jangan kalau aku itu bakal melakukan kayak gini. Mas, semua itu nggak benar Mas. Nah, Mas, dengerin aku dulu Mas. Semua itu benar kamu yang lakuin semua ini? enggak Mas, semua itu bohong. Aku itu nggak pernah nyentuh Pani sedikit pun. Aku pun nggak pernah ngoel-ngoel dia. Lihat kak, dia masih menyangkap deh kak. Padahal dia sejahat gitu sama Parti kamu. Fanny, kok kamu jahat banget sama Mbak? Emang salah Mbak apa? Sampai kamu tega memutarbalikan fakta selama ini. Ini yang benar yang mana ini? Terus aku bisa jelasin Mas. Lihat ini mas, ini semua kepada dari PC ini mas. Mas bisa lihat semuanya PC ini lihat dari mana ada goblok. Misi, paket. Ini udah dibayar Mas paketnya? Apa belum? Ini paket COD sih, Bu. Totalnya 3.560.000 dulu dibayar. Ketahuan gimana dengan ini gak ketahuan? Entah berapa banyak uang yang sudah dipakai diam-diam di belakang mas ya kan? Terus tas-tas itu siapa yang beli? Siapa yang bayar? Kamu kan dasar kakak bangun bukan ulang. Pada mas yang saat ini dan kebenarannya aku yakin barang itu masih disimpan sama dia di dalam kamar. Mas ceritanya bukan gitu Mas. Itu nggak seperti apa yang dia katakan. Nah ini masalah satu buktinya. Biar mas juga tahu dan paham bagaimana kelakuan Pak Ipar itu yang sebenarnya. Ya
Dah, kamu benar yang beli ini semua? Enggak mas, bukan aku mas, bukan punya aku. Terus punya siapa kak? Kalau itu bukan punya kamu. Orang jelas itu ada di dalam kamar kamu loh itu. Enggak mas, itu bukan punya aku. Coba kalau kamu nggak percaya, lihat deh kotak paketnya atas nama siapa. Aku nggak mungkin mesen yang begituan. Mas, setelah semua bukti-bukti yang ada ini, tapi dia masih nyalain aku terus loh mas. Saya pakai gituan, basi, aku gak akan kenapa-napa. Oke siap, saya Fani akan bersumpah bahwa semua yang saya katakan di awal, yang saya sampaikan dan semua yang saya tuduhkan adalah benar. Kalau semua yang saya katakan adalah bohong, saya siap menerima segala konsekuensinya. Gimana? Udah kan? Kenapa ini? Kok suaranya kok jadi aneh gini? Merinding, bulu kuduku merinding. Apa ini? Kenapa badanku gerak-gerak sendiri? Aduh, tubuhku. Aduh, enggak mungkin tiba-tiba aku jadi cacat gini. Enggak mungkin, tolong. Aku gak mau jadi seperti ini, Tuhan. Tolong ampuni aku. Dulu ya Fat, biar kamu itu ada nutrisinya badannya. Ayo lagi buka mulutnya. Ayo, buka mulutnya.